Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengkaji, belajar bersama kita insyaallah untuk mengkaji beberapa hal di dalam agama Islam ini yang semoga dengan kita belajar kali ini bisa menambah kualitas iman kita, bisa menambah kualitas ibadah kita juga, kuantitas ibadah kita. Karena yang namanya mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Rasulullah itu mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Diwajibkan mencari ilmu itu wajib hukumnya, fardhu ain atas mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Makanya hukumnya mencari ilmu agama adalah wajib. Dan ini kesempatan kita di Masjid Al-Ansor ini, walaupun seminggu sekali, alhamdulillah kita bisa berada di majelis yang mulia ini. Di antara keutamaan yang lain, mencari ilmu ini adalah jalan pintas kita itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan pintas, jalan tol agar kita itu bisa mendapatkan surga Allah. Karena apa Bapak-bapak? Yang namanya mencari ilmu, ketika kita di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita paham tentang suatu hal, maka kita dengan ilmu tersebut kita bisa mengamalkan. Bisa ditambah ilmu, tambah amal ibadah kita. Dan ini merupakan jalan pintas menuju surga. Sebagaimana Nabi Muhammad itu mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yakni bahwasanya barang siapa itu menempuh, Rasulullah mengatakan barang siapa itu menempuh suatu perjalanan dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah itu akan mudahkan jalannya menuju surga kelak. Makanya ini jalan pintas untuk kita ini mendapatkan surga Allah. Kemudian ada lagi keutamaan mencari ilmu jamaah kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, majtama qaumin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Suatu kaum yang mereka itu duduk bermajelis di salah satu dari rumah-rumah Allah, entah mereka itu yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, atau saling menasihati, bercengkrama tentang ilmu agama, maka kecuali Allah Ta'ala mengatakan apa? Illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali Allah Ta'ala itu akan menurunkan ketenangan pada orang tersebut, pada suatu kaum tersebut. Illa nazalat alaihim sakinah. Allah Ta'ala akan menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan Allah itu akan turunkan rahmatnya. Ya mungkin walaupun jumlahnya sedikit kita, tapi tetap semangat. Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya untuk kita insyaallah. Wa hafathumul malaikah. Dan malaikat itu menaungi, ikut di dalam majelis kita. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah nanti banggakan diri kita ini, sebut nama kita di hadapan malaikat-malaikat terbaik dari sisi Allah. Kita dibangga-banggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama kita itu terkenal di seluruh penjuru langit. Nama kita itu terkenal
penjuru langit. Bahkan para ulama itu mengatakan di salah satu hadis tentang saat ruh itu dicabut nyawanya, di situ dikatakan di dalam hadis tersebut, ketika seorang mukmin itu dicabut nyawanya terus diangkat ke langit, itu seluruh malaikat itu menyebut nama ruh itu dengan sebaik-baik nama. Fulan bin Fulan dengan nama terbaik yang ada di dunia. Karena malaikat sudah kenal, mengetahui cirinya, mengenal dirinya adalah seorang penuntut ilmu, semangat di dalam mencari ilmu agama. Dia disebut namanya sampai dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan lagi yang namanya menuntut ilmu agama itu tidak akan rugi. Buat yang rugi ini, kalau panjenengan nuntut ilmu ini, arep ikhlas ataupun boten ikhlas, insya Allah tidak akan rugi. Rasulullah mengatakan tuba, beruntung, tidak akan merugi dua orang. Yang satu dirinya niat menuntut ilmu agama duduk di depan. Yang satu dia hanya mampir dan istirahat di masjid sambil mengoke pengajian. Maka Rasulullah mengatakan dua orang yang tidak akan pernah rugi. Yaitu dua orang itu tersebut. Walaupun yang satu benar-benar niat ngaji, dia mendapatkan keutamaan yang banyak, dan yang satu hanya sekedar ingin istirahat di masjid bertepatan dengan adanya majelis ilmu. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada ruginya. Dua-duanya mendapatkan keberuntungan, dua-duanya mendapatkan kebaikan. Maka ini utama orang yang mendengarkan atau duduk atau karena tidak sengaja tidak duduk di majelis ilmu, itu saja mendapatkan keberuntungan, apalagi yang benar-benar dirinya niat dari rumah untuk mencari ilmu, keutamaannya jauh lebih besar. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan ada seseorang yang dia itu memiliki dosa, lalu dia berjalan melewati majelisnya Nabi. Ketika itu Nabi sedang bermajelis dengan para sahabatnya. Kemudian dia mampir di situ, ikut duduk. Setelah itu dia keluar, maka Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Ini jemaah kaum muslimin, insya Allah sebagai penyemangat kita agar kita itu selalu semangat di dalam mencari ilmu, walaupun cuma seminggu bisa. Tapi buat orang-orang insya Allah itulah dan kebaikan bagi kita. Satu kali seminggu insya Allah sudah cukup, atau kalau bisa ditambah lebih baik lagi. Insya Allah kita akan bahas ini kitabnya Syekh Soleh Dr. Fauzan, melanjutkan Ustaz Yadi kemarin ya. Ini kitab tauhid. Kitab tauhid. Jadi para ulama itu mereka itu cerdas. Para ulama itu mereka cerdas. Seluruh para ulama, terutama ulama-ulama zaman dulu, ketika mereka itu senantiasa mengabdikan hidupnya itu untuk ilmu agama. Itu seluruh para ulama. Dan rata-rata mereka menulis, dan karya-karyanya abadi sampai sekarang. Kita baca karya-karya ulama zaman dulu, seperti bagaimana kitab tauhid ini. Ulama itu ada yang mengklasifikasikan tentang bab-bab toharoh, bersesuci, hadis-hadis dan ayat-ayat tentang Al-Quran dikumpulkan dari dalam satu kitab. Ada ulama yang mengumpulkan bab tentang adab, dikumpulkan dari rangkuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis, dibukukan jadi satu. Itu mereka para ulama-ulama itu memang hobinya menulis, hobi menulis. Makanya kita itu meniru kalau bisa sering menulis, insya Allah ilmu kita akan abadi, dikenang nanti. Yaitu para ulama seperti itu. Kalau kita disuruh untuk mencari di Al-Quran pasti bingung. Tentang toharoh saja, ayatnya sendiri kita nggak akan tahu, bingung. Beberapa orang mungkin sudah hafal Al-Maidah ayat berapa yang kemarin gitu. Tapi itu para ulama mengklasifikasikan per bab
akidah dikumpulkan satu buku, kumpulan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi dikumpulkan di situ. Riyadhus Shalihin ini pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini tentang fikih terkumpul di sini. Seperti itu. Ada bab-bab tentang hukum jual beli. Para ulama mengklasifikasikannya tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan jual beli dikumpulkan di situ. Hadis-hadis yang berhubungan dengan jual beli dikumpulkan di situ. Bermacam-macam kitab. Ada kitab tentang jihad, bahkan kitab tentang jihad yang sudah levelnya tinggi mungkin, amalan yang paling tinggi jihad. Itu para ulama di situ mengumpulkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Makanya setiap bab di sisi kehidupan kita itu ada ilmunya. Makanya para ulama itu cerdas, beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW di dalam satu buku agar kita itu mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Ini tekan putih. Oh yang pertama aja. Letak lanjutnya mawon. Sing beda. Jadi kemarin soalnya saya gitu loh. Jadi agak kelingan. Bab pertama ini. Oke. Kita malah pertama. Kita bab 2 insyaallah. Di sini beliau Syekh Saleh Dr. Fauzan beliau menulis bab kedua tentang hakikat iman. Nah, yang pertama kemarin Ustaz Yadi mengatakan bab pertama adalah makna iman. Sudah kita pelajari kemarin bahwa iman itu kemarin apa Bapak? Membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan. Tidak cuma itu, harus dibuktikan dengan anggota badan. Kalau jenengan cuma lisan, hati ngakoni tapi nggak dipraktekkan ya, sami mawon, nggak ada buktinya. Iman harus dibuktikan dengan amal-amal ketaatan seperti itu. Dulu paman Nabi itu hatinya mengakui kebenaran Islam, tubuhnya, badannya, jasadnya senantiasa membela Nabi, tapi lisannya nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sama Allah digolongkan termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Abu Thalib pamannya Nabi. Makanya yang namanya iman ini dalam hati kita harus kita benar-benar pegang. Kemudian kita ikrarkan dengan lisan dan kita buktikan dengan pembuktian dalam amal-amal ibadah kita lewat anggota badan kita. Puncaknya para sahabat itu sampai mengorbankan harta dan jiwanya, berani mati di medan perang, mengorbankan nyawanya demi menegakkan agama Allah Ta'ala. Bukti bahwa para sahabat itu benar-benar kuat imannya, membuktikan pembenaran hatinya. Seperti itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dinasihati Rasulullah sebentar, langsung dia terjun di medan perang, mati syahid. Seperti itu. Dan itu puncaknya. Kita belajar menuju ke sana insya Allah. Itu puncak dari keimanan adalah jihad fisabilillah, mengorbankan jiwa kita di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita menuju ke sana. Kita menguatkan iman hati kita, menguatkan amal-amal badan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua jadi hakikat iman. Bab kedua beliau itu mengatakan hakikat iman. Di sini penulis mengambil dari surat Al-Anfal. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna ash-shalata
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat nomor 2 sampai 4. Alhamdulillah banyak yang hafal pasti. Sering diulang beliau Ustaz Yadi. Saya bacakan artinya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka. Semakin yakin, semakin kuat keimanan mereka tatkala dibuktikan dulu ayat Allah Ta'ala. Iki loh hujahnya seperti ini, semakin percaya. Itu orang yang beriman. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb-nya lah mereka itu bertawakal, hanya menyandarkan seluruh urusan hidupnya itu kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusan hidupnya itu kepada Allah. Terserah Allah sing ngatur. Kemudian alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman itu adalah yang mereka itu mendirikan sholat. Salah satu ciri dari orang beriman, mereka mendirikan sholat, menegakkan sholat. Dalam artian tidak semua mengerjakan. Orang yang beriman dikatakan di sini mendirikan, yang namanya berdiri kokoh, tidak cuma sekedar mengerjakan, tapi di situ ada hak-hak sholat yang harus dia tegakkan, hak-hak sholat yang harus dia tunaikan, harus dia laksanakan. Kalau sekedar mengerjakan sholat, semua orang bisa sakit. Anak saya pun pintar mengerjakan sholat. Luhur 4, asar 4 itu udah hafal anak saya, padahal kelas 1. Tapi di sini Allah Ta'ala dituntut kita itu oleh Allah itu mendirikan sholat, benar-benar mendirikan sholat, menegakkan sholat, kokoh berdiri tegak, nggak miring, tegak. Maknanya kita harus mengetahui hak-hak ibadah sholat tersebut, tata caranya, rukun-rukunnya, wajib sunnahnya sholat, kalau bisa pembatal sholat harus tahu, dan itu harus ditunaikan secara utuh, secara kafah. Maka ini ciri orang yang beriman adalah mendirikan sholat. Enggak cuma mengerjakan di rumah pun bisa. Tapi yang namanya mendirikan sholat, yang mendirikan sholat itu secara jamaah. Para ulama mengatakan mendirikan sholat secara sempurna ya dia berjamaah di masjid 5 waktu. Seperti itu. Kemudian yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ciri orang yang beriman. Kemudian ciri orang yang beriman selanjutnya, yaitu mereka itu senantiasa menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Karena apa orang beriman disifatkan seperti ini? Karena yang namanya orang beriman itu paham tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka pasti akan bersemangat di dalam beribadah, salah satunya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi orang yang beriman, mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Kalau yang wajib, zakat fitrah, zakat mal bagi yang sudah memiliki kemampuan, wajib itu. Infak yang wajib. Kalau infak yang sunnah ya infak sedekah kita seperti itu. Infak masjid, infak fakir miskin tetangga, ini sunnah. Dan orang yang beriman bersemangat dalam hal ini. Kalau yang sunnah, kalau yang wajib mereka bersemangat, yang sunnah apalagi? Kebalik ya. Kalau yang sunnah aja bersemangat, yang wajib apalagi orang yang beriman? Ada orang kalau misalnya dikasih, apalagi yang wajib, mereka takut kalau nggak mengamalkan. Wah, Deden, bos diberikan kemampuan sama Allah nggak mau zakat fitrah, aku dosa. Diberikan kemampuan oleh Allah harta, nggak mau zakat mal,
Dosa dia takut nanti hartanya di akhirat akan berubah jadi oleh Allah apa? Menjadi api, disetrikakan kepada dirinya. Takut dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka itu sifatnya menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus Allah Ta'ala mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah yang akan memperoleh, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Dan di ayat yang lain itu Allah Ta'ala mengatakan, apakah cukup kalian itu mengatakan kalian itu beriman kemudian kalian tidak diuji? Itu di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Yaitu kita diuji dengan syariat-syariat seperti ini juga ujian untuk kita. Diberikan syariat sholat, manut atau enggak, diberikan harta, dia berinfak atau tidak, itu ujian dari Allah buat diri kita. Harta itu juga amanah dari Allah. Seperti itu. Ketika dia bisa merealisasikan setiap sisi-sisi syariat Allah, syariat sholat dia bisa melaksanakan, terus syariat oleh haji dia mampu bisa melaksanakan, puasa mampu dan mau dengan ikhlas, terus memiliki harta, ringan ketika mengeluarkan hartanya, bukan gundul-gundul. Seperti itu ikhlas mengeluarkannya. Innamal nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan ini hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukra. La nuridu minkum, kamu tidak mengharap balasan dari kalian. Jazaa'an wa la syukra, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini orang-orang yang benar-benar ikhlas. Diuji sama Allah dengan amanah harta, dia berinfak seperti itu. Berinfak dengan ikhlas, dia buktikan keimanan yang ada di dalam hatinya. Allah Ta'ala katakan mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Dan ini yang kita harapkan Bapak-bapak Ibu-ibu, yang kita harapkan dengan amal-amal ibadah kita, yang kita harapkan dengan iman kita. Tidak sekedar kita percaya Allah itu ada, tidak sekedar kita percaya surga dan neraka, janji-janji Allah, tidak sekedar percaya itu. Kita menginginkan balasan. Tidak pasti. Saya beramal itu ingin balasan dari Allah. Besok itu derajat yang tinggi di sisi Allah itu balasannya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang namanya orang yang ikhlas itu saya beramal tidak mengharap surgamu ya Allah, nggak ada. Saya beramal itu bukan karena surgamu dan bukan karena takut nerakamu. Bukan enten. Kalau ada orang seperti itu ya orang jahil, orang yang kurang dalam ilmu agamanya. Ada orang seperti itu, ada. Dan orang dulu namanya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang filsafat gitu. Dia yang mengatakan kata-kata seperti itu. Saya beramal itu bukan karena surgamu ya Allah. Saya beramal itu bukan karena nerakamu, bukan karena takut nerakamu. Maka itu kata-kata yang kurang baik menurut saya. Menurut para ulama juga. Karena para nabi pun ketika mereka beramal, mereka sampai nangis-nangis. Rasulullah aja sampai nangis-nangis ketika dengar tentang ayat-ayat yang beliau takut. Ketika beliau mendengar membacakan ayat-ayat tentang surga, beliau nangis berharap agar bisa mendapat balasan seperti itu. Para sahabat juga ketika mendengarkan ayat-ayat tentang surga dan neraka, senantiasa air matanya itu deras. Karena apa? Karena ini balasan dari Allah. Balasannya apa? Yaitu mendapatkan surga Allah dan dihindarkan dari neraka. Seperti itu. Kemudian ini
ini yang ayat yang pertama yang dibawakan penulis, yaitu surat Al-Anfal tentang hakikat keimanan seorang hamba. Jadi orang yang beriman itu ada seperti itu tadi, dibacakan Al-Quran, bertambah iman mereka, disebut nama Allah, takut, gemetar hatinya. Semoga kita bisa seperti itu. Semoga. Mungkin dulu ya pernah awal-awal kita ngaji, awal-awal kita mengenal Islam, mungkin sholat tuh sampai nangis-nangis. Tapi seiring waktu hilang ini. Bagaimana kita bisa seperti itu lagi? Ketika kita misalkan melihat orang-orang yang haji umroh, tak kalau melihat Ka'bah pertama kali itu pasti nangis, pasti nangis, senangis-nangisnya itu. Dan itu cerita-cerita teman-teman yang berhaji umroh, semoga Allah Ta'ala bisa mengizinkan kita menuju ke sana. Itu mereka itu nangis ketika sampai di sana itu, benar-benar nangis. Tapi besoknya jaga, biasa. Makanya seperti itu. Ketika disebut nama Allah itu gemetar. Kalau bisa itu di setiap hari itu seperti itu. Perjuangan kita bagaimana ketika mendengar nama Allah disebutkan pada kita, diberikan nasihat-nasihat kita, hati itu tergetar. Menangis apalagi seperti itu, masya Allah itu hebat itu. Baca ayat Al-Quran, nangis, imam bisa nangis itu, masya Allah itu seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan di dalam surat ini, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini di ayat berikutnya yang penulis bawakan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah serta mereka berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat Allah yang mulia. Ini surat Al-Anfal ayat yang ke-8. Lalu ada ayat yang pertama tadi, tapi ini ayat yang ke-8. Di sini Allah Ta'ala juga menyebutkan hakikat iman. Siapa orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang mau berhijrah. Konteksnya di sini para sahabat Nabi. Siapa yang beriman? Yang menyeru panggilan Nabi untuk berhijrah dulu. Dulu Nabi Muhammad dakwah pertama kali di Mekah itu 13 tahun, didolimi orang-orang kafir Quraisy, ditindas. Karena sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk hijrah. Karena apa? Karena dakwah di situ sudah sangat sulit. Mau menampakkan keislaman udah siap-siap dipotong itu. Rasulullah sholat di depan Ka'bah diganggu, ditempeli kotoran itu isi perut kapota, ditipak ke punggungnya Nabi. Dan itu nggak ada satu orang yang berani ngangkat. Para sahabat itu nggak berani ngangkat sama sekali, takut. Padahal Rasulullah didikukan. Satu-satunya yang berani itu putrinya Fatimah. Beliau bersihkan Rasulullah sampai beliau itu nggak bisa ngangkat sujud. Beliau sujud gini terus, ditindih, isi perut unta sama salah satu tokoh kafir Quraisy. Itu sampai kayak gitu sholat itu kayak gitu. Para sahabat diam, nggak berani. Akhirnya putrinya datang, dibersihkan, Allah dibersihkan, dah sholat lagi. Mau jalan ke Baitullah itu apa? Disebari buri. Seperti itu. Itu Nabi perjuangannya dulu, tapi ada di Mekah itu seperti itu. Dan itu bukti keimanan beliau, iman yang paling tinggi. Nah, ini Allah Ta'ala Rasulullah menyuruh untuk berhijrah. Maksudnya kayaknya dakwah Islam, mau menampakkan Islam terang-terang nggak bisa. Hijrah, kayaknya hijrah. Dan ini konteksnya untuk mereka. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, dan ini orang Ansor. Orang-orang Ansor itu mereka yang memberikan tempat pada orang yang berhijrah. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat Allah yang mulia.
Ini konteksnya kepada mereka para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Makanya yang namanya Muhajirin dan Ansor itu di Al-Quran disebutkan pujian Allah setinggi-tingginya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Karena apa? Emang pembuktian imannya seperti itu. Kita mau seperti itu ya semoga bisa. Tapi emang pembuktiannya seperti itu keimanan mereka. Harta disuruh hijrah sama Nabi, harta itu ditinggal. Anak istri yang esok digawa tinggal. Seperti itu. Padahal yang namanya kita cinta sama anak istri orang tinggal kerja akan berat, tinggal dolan kiri karena kita berat itu ditinggal demi Allah Ta'ala. Seperti itu, harta yang banyak ditinggal. Mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi, karena konangan bakal ditangkap. Rasulullah juga terakhir Rasulullah yang paling terakhir itu Nabi sama Ali bin Abi Thalib. Nabi terakhir hijrah sembunyi-sembunyi sama Abu Bakar. Masyhur itu sampai bersembunyi di gua apa gitu. Lupa saya. Puasa gitu. Sampai bersembunyi di situ, sembunyi-sembunyi. Kalau konangan ditangkap disiksa. Nah, itu pembuktian mereka, pembuktian keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka benar-benar membuktikan keimanan mereka, disuruh hijrah mereka tinggalkan anunya. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar itu ketika hijrah itu bukan itu ketika bersedekah. Enggak, saya lupa. Misalnya ini, ketika para sahabat itu membuktikan keimanan mereka dengan hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah. Kemudian juga pujian kepada orang-orang Ansor. Di sini Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Nah, itu kan Rasul juga membuktikan keimanan mereka. Mereka itu sampai-sampai itu hartanya dibagi dua. Kisahnya Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansor. Kalian adalah bersaudara. Sampai-sampai mereka itu membagi dua hartanya. Dikasih sahabat ya. Ada bahkan yang sampai hebat itu, gue pilih bojoku sing tak cerake. Pilih sing ndi. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf ditawarkan seperti itu. Saya punya istri beberapa. Kamu pilih yang mana tak ceraikan. Sampai seperti itu. Abdurrahman bin Auf enggak, tunjukkan saya pasar aja. Saya akan berdagang di sana. Abdurrahman bin Auf jiwanya jiwa pengusaha. Jangan tunjukkan saja saya di pasar. Saya akan berdagang. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi ini sahabat Al-Ansor ini memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang Muhajirin. Sampai ada orang yang rumahnya tingkat 2, kamu tinggal yang atas, saya yang bawah. Orang Muhajirin di tempatnya yang atas, sampai menghormati kayak gitu. Itu seorang orang sahabat Al-Ansor itu seperti itu. Mereka bahkan sampai-sampai kehebatan sahabat Ansor ini dipuji sama Allah. Mereka punya sedikit harta, sedikit makanan, mereka sedekahkan semua. Dipuji sama Allah, walau kan bim khososoh. Padahal kalian itu membutuhkan pembokeke. Itu dipuji sama Allah di dalam surat Al-Hasyr kalau tidak salah. Saya lupa. Itu dipuji sama Allah di situ. Padahal sahabat Ansor ini butuh, tapi disedekahkan kepada sahabat Muhajirin. Pembuktian mereka atas iman yang ada di dalam hati mereka. Makanya dua ayat ini insya Allah bisa untuk memotivasi diri kita itu, paling kita ya sedikit lah mencontoh mereka bagaimana mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermuamalah kepada orang lain, sebagaimana sahabat Ansor bermuamalah kepada sahabat Muhajirin, bagaimana mereka mementingkan kepentingan saudaranya. Kita bisa meniru seperti itu. Ada tetangga kita yang buatan masak diteri, ada tetangga kita yang kekurangan yang dibantu, sakit ya dipilih, seperti itu.
itu adalah insya Allah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dan Allah Ta'ala katakan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Humul mu'minuna haqqan, benar-benar beriman dalam artian benar-benar merealisasikan keimanan mereka. Ya, semoga kita bisa meniru bagaimana mereka para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar seperti itu, meniru mereka di dalam ibadah ataupun muamalah kepada orang lain. Kemudian ini dua ayat yang beliau bawakan. Disebutkan bahwa sifat-sifat orang mukmin yang sebenarnya adalah seperti tersebut di atas. Di dalamnya terkumpul pokok-pokok keimanan. Ya. Di dalamnya dua ayat tersebut terkandung pokok-pokok keimanan. Ya, di sini. Ada beberapa lagi di sini. Hadisnya sangat panjang. Saya bacakan saja ya. Di sini membahas tentang hakikat iman lagi. Di sini hadis yang dibawakan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Hadis tentang iman. Nah, suatu ketika itu Nabi, saya ringkaskan ya soalnya panjang. Suatu ketika Nabi itu bermajelis dengan para sahabatnya. Kemudian datang seorang, terus duduk di hadapan Nabi. Dalam riwayat yang lain itu dengkul ditambahkan dengkulin Nabi. Seperti seolah-olah itu kenal sahabat kita lah, seperti itu. Duduk di hadapan Nabi, tambahkan dengkul lalu dengkulnya ngobrol. Nah, sahabat sampai heran melihat itu. Nah itu langsung dia berkata, ini malaikat Jibril yang kayak itu datang dalam sosok wajah manusia. Datang untuk mengajari Nabi Muhammad. Duduk di hadapan Nabi, terus orang dari Gen soalnya ini hadis tentang iman akan kita bahas besok insyaallah. Saya hadir. Insyaallah kita bahas besok. Ini hadis tentang iman. Nah, intinya malaikat Jibril itu ingin mengajarkan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan kepada sahabatnya. Tapi lewat dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini yang kita bahas. Semoga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil pelajaran, dan tetap ya, sedikit demi sedikit kalau bisa itu kita berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana para Rasulullah itu mengajarkan Nabi dan para sahabatnya itu untuk sedikit-sedikit beramal. Para sahabat itu ketika beramal tidaklah mereka itu beramal kecuali ayat yang kemarin dia telah amalkan. Lalu dia tambah ayat yang baru lalu dia amalkan lagi. Sidik-sidik. Ya seperti itu istiqomah. Sidik-sidik tapi istiqomah itu jauh lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak. Habis itu selesai. Sidik-sidik insya Allah istiqomah. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.